Dia tuh pemarah, sering banget kena sial, dan suaranya, ya gitu deh, kadang susah dimengerti. Tapi percaya nggak, udah 90 tahun loh, Donald Bebek jadi salah satu karakter paling ikonik di dunia. Nah di sini, kita bakal bongkar ceritanya, gimana amarah, petualangan, dan bahkan perang bisa mengubah seekor bebek biasa jadi legenda. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Kok bisa sih bebek paling pemarah di dunia malah jadi salah satu karakter yang paling kita cintai? Sifatnya kan negatif banget tuh, suka marah-marah meledak-ledak gitu. Anehnya, justru itu yang jadi kunci suksesnya. Ternyata nih, kemarahannya itu bukan kebetulan, tapi sebuah strategi yang jenius. Jadi, kemarahan Donald itu emang bukan tanpa sengaja. Itu pilihan desain yang benar-benar dipikirkan, lahir dari kebutuhan buat menyeimbangkan citra bintang Disney yang lain. Coba deh kita ingat-ingat lagi konteksnya. Waktu itu kan ada Mickey Tikus yang jadi panutan sempurna, baik hati, nggak pernah salah. Nah, Disney sadar mereka butuh karakter yang sebaliknya, yang ya berantakan, punya banyak kekurangan, pokoknya lebih manusiawi lah. Donald diciptakan untuk jadi pelengkap yang sempurna itu. Dia pahlawan yang gak sempurna, dan justru karena itulah kita jadi ngerasa lebih dekat sama dia kan? Nah, karakter yang penuh kekurangan ini akhirnya nemuin suaranya. Dan ceritanya unik banget loh. Jadi suatu hari, Walt Disney dengar seorang pengisi suara namanya Clarence Nash. Lagi nyanyi Mary Had a Little Lamb, tapi pakai suara bebek. Begitu dengar itu, Walt langsung klik. Dia tahu, ini suara buat karakter barunya. Suara yang ikonik, serak, dan kadang susah dimengerti itu langsung jadi ciri khas Donald sejak awal. Dan dari situ, karirnya langsung melesat. Cepet banget. Bayangin aja, cuma dalam 4 tahun, Donald berubah dari yang tadinya cuma karakter sampingan yang males-malesan, jadi bintang utama dengan kartun solonya sendiri. Bahkan, dia langsung dapat keluarga dengan munculnya Quick, Quack, dan Quack. Popularitasnya makin menjadi-jadi. Dan nggak butuh waktu lama buat Donald untuk melakukan sesuatu yang mungkin nggak pernah ada yang bayangin sebelumnya. Dia berhasil melampaui sang bintang asli Disney. Lebih dari 150, itu jumlah film pendek yang dia bintangi. Sampai-sampai di tahun 1949, Donald secara resmi udah ngalahin Mickey Tikus dalam jumlah penampilan di layar. Si bebek pemarah ini bukan lagi sekedar karakter pendamping, dia udah jadi wajah baru studionya. Ini membuktikan satu hal sih, penonton ternyata suka banget sama karakternya yang nggak sempurna ini. Oke, dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Dan jujur aja, agak aneh. Kita masuk ke salah satu bab paling tak terduga dalam sejarah Donald Bebek. Perannya sebagai alat propaganda waktu Perang Dunia Kedua. Ya, kamu nggak salah dengar. Ini adalah momen di mana Donald bukan lagi cuma seorang penghibur, tapi juga seorang prajurit. Jadi, selama masa perang, Donald ceritanya ikut wajib militer. Dia membintangi banyak banget film yang menggambarkan kehidupannya di Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia kelihatan latihan di bawah sersan yang galak, menjalankan misi, dan intinya sih film-film ini nunjukin ke penonton di rumah kayak gimana kehidupan seorang prajurit itu. Tapi, dari semua film perangnya, yang paling terkenal dan mungkin paling kontroversial, judulnya The Führer's Face. Di film ini, Donald mimpi buruk di mana dia dipaksa kerja di pabrik artileri Nazi. Jam kerjanya panjang, makanannya sedikit. Ini jelas propaganda yang kuat banget ya, buat ngegambarin rejim Nazi sebagai sesuatu yang menindas dan konyol. Sampai akhirnya Donald bangun dan dia lega banget karena jadi warga negara Amerika. Dan gilanya lagi, film propaganda ini menang Academy Award di tahun 1943. Beneran, dapat piala Oscar. Ini nunjukin betapa besar pengaruh Donald saat itu. Karakter kartun ini bukan cuma menghibur, tapi juga dapat pengakuan di panggung paling bergengsi di dunia. Luar biasa kan? Hubungannya sama militer ternyata nggak berhenti di situ aja loh. Dia bahkan jadi maskot resmi buat beberapa skuadron Angkatan Udara AS. Dan puncaknya nih, sebagai pengakuan atas jasanya di masa perang, Angkatan Darat AS secara resmi ngasih dia pangkat serjan pas ulang tahunnya yang ke-50. Keren ya? Nah, setelah masa baktinya di militer selesai, Donald kembali ke kehidupan sipil. Tapi, evolusi terbesarnya justru nggak terjadi lagi di layar film, melainkan di medium yang lain, di halaman-halaman buku komik. Dan disinilah kepribadiannya benar-benar dikembangkan jadi jauh lebih dalam. Perbedaannya tuh kelihatan banget. Kalau di film animasi, Donald kan seringnya jadi korban keadaan ya, pemarah yang selalu aja kena sial. Tapi di komik, wah beda banget. Dia jadi pahlawan petualang. Dia jadi lebih pinter, lebih bisa diandalkan, dan kepribadiannya jauh lebih kompleks. Dan transformasi ini, kita bisa bilang hampir seluruhnya berkat satu orang jenius, seniman bernama Carl Barks.
Dia yang mengambil karakter Donald, lalu membangun seluruh alam semesta di sekelilingnya. Dia ngasih kedalaman karakter yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Coba deh bayangin kontribusinya. Karl Barks itu yang menciptakan hampir semuanya. Kota Bebek, ciptaannya. Paman Gober yang super ikonik itu, ciptaannya. Untung Angsa, gerombolan si Berat, Lang Linglung, bahkan gudang uang yang terkenal itu. Semua ciptaan dia. Jadi, dia itu bukan cuma nulis cerita, dia benar-benar membangun sebuah dunia dan menempatkan Donald sebagai pusatnya. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Di Italia, para penggemar komik Donald mulai bosen. Mereka capek ngeliat Donald kena sial terus-terusan. Mereka protes. Mereka pengen pahlawan mereka itu sesekali menang dong. Dan uniknya, protes dari para fans ini justru melahirkan evolusi terakhir dari karakter Donald. Dan lahirlah Super Donald. Atau kalau di Italia namanya Peperinik. Ceritanya, Donald nemuin sebuah villa tua dan di dalamnya ada buku harian rahasia milik seorang pencuri ahli. Dengan bantuan alat-alat canggih dari Lang Linglung, dia pun jadi pahlawan super bertopeng yang melindungi kota Bebek di malam hari. Ini benar-benar transformasi total kan? Dari yang tadinya pecundang, jadi pahlawan. Jadi coba kita rekap. Dari cuma karakter pendamping yang lucu, jadi bintang film, terus jadi prajurit perang, petualang di komik, sampai akhirnya jadi pahlawan super. Semua sisi yang berbeda-beda ini akhirnya membentuk warisan Donald yang luar biasa sebagai sebuah fenomena global. Dampaknya tuh ada di mana-mana, di berbagai macam media. Dia bintang film dan TV, jelas. Pahlawan komik internasional, udah pasti. Terus jadi karakter penting di video game populer kayak Kingdom Hearts. Bahkan jadi maskot universitas. Warisannya bisa seluas ini karena satu hal, karakternya itu gampang banget beradaptasi. Dan pencapaiannya ini benar-benar nyata dan mendunia. Buku komiknya aja diterbitin di lebih dari 30 negara. Dia jadi maskot resmi buat tim olahraga Universitas Oregon. Dan puncaknya, tentu aja dia dapat bintang di Hollywood Walk of Fame tahun 2004. Semua ini bukan cuma karena dia lucu, tapi karena pada akhirnya dia itu terasa sangat manusiawi. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita suka sama Donald itu bukan meskipun dia pemarah dan sering gagal. Justru sebaliknya, kita suka sama dia karena semua kekurangannya itu. Dia itu kayak cerminan frustrasi kita semua sehari-hari kan? Dia nyoba, gagal, terus marah, tapi habis itu dia nyoba lagi. Dan itulah yang bikin dia abadi. Jadi, setelah 90 tahun penuh amarah dan petualangan, mungkin itu rahasianya. Donald Bebek itu lebih dari sekedar karakter kartun, dia itu simbol kita semua, simbol kegigihan yang nggak sempurna. Dia jadi pengingat buat kita bahwa sebenarnya nggak apa-apa kok kalau kita marah, kalau kita gagal, selama kita nggak pernah berhenti buat mencoba lagi.